Izin tadi saya hari ini kebetulan ada dua agenda yang bersamaan. Agenda pertama itu saya ada Bintek 3, Bintek POP yang hari ini dilaksanakan oleh PAUD jenjang 4. Nanti untuk jenjang pendidikan dasar kita akan laksanakan tanggal 7. Nah ini waktunya bersamaan dan hari ini kebetulan sesinya adalah perkenalkan dulu, saya selaku operatornya bersama bisnis dari Provinsi Riau, Kabupaten Kampar. Dia nanti yang akan paparan Pak Bajal kan, dan pembantu pendampingnya itu sebagai operatornya Pak Yaman nih dari Arab nih, dari Arab. Kemudian ya fotografernya ini cantik dari Bali ujung nih Pak, pakai pinggir, mungkin kebuatan ke-8 nih ya. Oke ya, itu aja sedikit sekedar perkenalan. Kami dapat amanah, dapat tugas ya, itu berkaitan dengan manajemen ya, mengelola kelas. Halo Pak Yanto, perhatikan saya dulu lah. Nanti kalau saya ngaji nanti dapat rugi saya. Asyik aja kan. Aduh. Saya sebagai peserta buku tua. Terus sama karakteristiknya. Terus Pak, terus ini. Oke. Ya, tugas saya pertama. Bentar. Karakteristik yang harus kita perhatikan adalah model yang tepat yang kita gunakan ya. Pelatihan tutor sebaya, mendukung teman sebaya, memantau proses tutor sebaya. Kemudian itu karakternya. Kemudian modelnya, bagaimana model yang kita gunakan tutor sebaya ini? Ada tutor sebaya seluruh kelas, kemudian ada tutor sebaya lintas usia, ada strategi pembelajaran dibantu tema sebaya. Nah, Bapak Ibu, tutor sebaya seluruh kelas ini, ya maksudnya, ya bisa aja kesepakatan di kelasnya Bapak Ibu siswanya
apakah tutor sebanyak seluruh kelas ini dari kelas 4 sampai kelas 6 nih, atau dari kelas 6 sampai kelas 4 ada satu kelas, maaf tutor sebanyak seluruh kelas ini maksudnya kelas 4 ada di kelas sekolah kita ada 3 kelas umpamanya ya, kelas 4, 4A, 4B, 4C. Dari 3 kelas ini siapa anaknya yang punya potensi yang bisa kita mampu berbagi dengan kelas yang lain. Umpamanya di kelas 4A ada satu anak, ada 2-3 orang, ini perlu disusun, ya perlu dijadwalkan dia bagaimana bisa berbagi dengan kelas sebelahnya gitu kan, atau kelas sebelah itu ke kelas yang lain, sehingga untuk melatih dirinya agar ya, bisa berbagi dengan temannya. Kadang-kadang dengan teman tutor sebaya lebih cepat anak-anak itu nangkapnya, memahaminya daripada penyampaian dari teman-teman guru atau dari bapak ibu gurunya. Nah, kemudian tutor sebaya lintas usia. Nah kami memahaminya usia ini siswa kelas 6 atau siswa kelas 5 bisa membantu adik-adiknya yang di kelas 4, atau kelas 6 membantu kelas 5, atau kelas 6 membantu di kelas 4. Itu lintas usia namanya. Artinya senior ngajar juniornya lah gitu ya. Ya, bagaimana dia mampu berbagi ilmu yang sudah dapatnya untuk dibagikan kepada adik-adiknya supaya dia paham, ya, terutama ilmu aplikasi matematik yang sudah istilahnya asam garamnya kelas 6 ini sudah 3 tahun mendapatkan ilmunya gitu kan. Sementara adiknya yang kelas 4 baru mendapatkan. Nanti ada kata kuncinya, maka dia bisa mengajarkan adik-adiknya yang kelas kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu peserta TOT Marlim. Baik, kami dari kelompok manajemen akan mempresentasikan presentasi yang sudah disiapkan. Baik, manajemen kelas terdiri dari 3 topik. Pertama, perencanaan tadi saya sampaikan. Yang kedua, strategi pengelolaan kelas. Yang ketiga, sosial emosional learning pada pembelajaran matematika. Lanjut, Pak. Nah, kita awali dari perencanaan pengelolaan kelas. Nah, sesuatu yang kita rencanakan dengan baik, maka juga prosesnya baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Pertama, perencanaan adalah pengaturan ruang kelas. Ini penting. Pertama, pengaturan ruang kelas ini tata letak ruang kelas. Bagaimana tata letak ruang kelas? Pertama, Bapak Ibu harus perhatikan barang-barang yang ada di area meja. Kemudian barang-barang yang ada di depan kelas. Kemudian pengaturan meja dan kursi ini penting Bapak dan Ibu terkait dengan tata ruang kelas. Kalau kelasnya acak-acakan, tidak tertata dengan rapi, pasti kita tidak nyaman belajar karena desainnya, tata ruangnya kurang bagus. Kemudian yang kedua, ini Pak. Nah, temperatur dan kualitas udara. Cuma menyesuaikan sekolah kita ya. Cuacanya bagaimana, ventilasinya segala macamnya. Ya, ruang kelasnya menarik secara visual, tingkat kebisingannya, kebersihan ruang kelas ini pentingnya diperhatikan ketika kita merencanakan ruang kelas ini seperti apa. Ya, kemudian kebersihan ruang kelas ini, ya, konsep bersih, waktu bersih-bersih, nah, ini penting menjadi acuan daripada pengaturan ruang kelas. Yang kedua, seperti misalnya fokus pada apa yang akan ditulis. Ini manajemen ini yang paling banyak teori dan juga industri. Itu kenapa tingkat animasinya itu
tadinya itu ketika saya mendesain untuk mengarahkan perhatian peserta ketika kita memulai itu dengan animasi. Tadinya saya pikir seperti itu, tapi ketika pelatihnya belum mahir menggunakan aplikasinya, maka akan kebingungan jadi. Nanti kita pikirkan yang ke situ untuk PPT-nya. Kemudian seperti yang tadi Pak Ijal, kalau seperti kegiatan rutin, itu kan kegiatan rutin. Pak Ijal menerangkan mengenai yang di teknologi mengenai jenis laptop, handphone, dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kan judulnya kegiatan rutin. Bapak fokus pada kegiatan rutinnya. Karena kita tidak membicarakan mengenai apa itu teknologi. Kegiatan rutin itu ada pembagiannya. Kemudian sama itu Pak, setelah kegiatan rutin apa yang tadi ya, catatan yang ini ya Pak Ijal, duluan presentase sama duluan PPT di layar sama penjelasan Pak Ijal. Tadi sudah terima kasih, Pak Ijal masih ngomong. Sudah terima kasih di layar. Pak Ijal udah masih ngomong. Nah itu diperhatikan, hal-hal seperti itu akan membingungkan. Gitu. Itu satu. Tadi kan sudah diakui, ini belum dibaca secara keseluruhan ya. Jadi berarti ini nanti di daerah itu per kelompok daerah manajemen atau pengelolaan kelas itu sangat banyak dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kenapa itu banyak? Karena hasil di 2022 semua guru yang kita evaluasi pengelolaan kelasnya buruk. Oke ya. Saya jujur ini ya, supaya kita bisa meningkatkan kualitas para guru kita, itu penting. Kalau manajemen kelasnya buruk, percuma punya aplikasi mandiri, itu hanya akan aksesori aja. Ya, jadi fokus ke situ. Kemudian tadi Pak Ijal mengenai pengertian tentang tutor. Saya perkenalkan dulu, saya selaku moderator ya bersama bisnis dari Provinsi Riau Kabupaten Kampar. Ya, nanti yang akan paparan Pak Ijal ya, dan pembantu pendampingnya itu sebagai operatornya Pak Yaman nih dari Arab nih, kemudian ya fotografer ini cantik dari Bali Ujung nih Pak, pakai pinggir, mungkin Kabupaten ke-8 nih ya. Oke ya, itu aja sedikit sekedar perkenalan. Kami dapat amanah, dapat tugas ya, itu berkaitan dengan manajemen ya, pengelolaan kelas. Lalu Pak Yanto, perhatikan saya dulu lah. Nanti kalau saya ngaji nanti tak apa yang tak dapat rugi saya. Asyik aja kan. Saya sebagai peserta buku tua. Terus sama karakteristiknya. Terus Pak, terus. Oke. Ya, tugas saya pertama. Bentar. Karakteristik yang harus kita perhatikan adalah model yang tepat yang kita gunakan. Pelatihan tutor sebaya, mendukung teman sebaya, memantau proses tutor sebaya. Kemudian itu karakternya. Kemudian modelnya, bagaimana model yang kita gunakan tutor sebaya ini? Ada tutor sebaya seluruh kelas, kemudian ada tutor sebaya lintas usia, ada strategi pembelajaran dibantu tema sebaya. Nah, Bapak Ibu, tutor sebaya seluruh kelas ini, ya maksudnya, ya bisa aja kesepakatan di kelasnya Bapak Ibu siswanya. Apakah tutor sebaya seluruh kelas ini dari kelas 4 sampai kelas 6 nih, atau dari kelas 6 sampai kelas 4 ada satu kelas, maaf tutor sebaya seluruh kelas ini maksudnya kelas 4
ada di kelas sekolah kita ada 3 kelas umpamanya ya, kelas 4A, 4B, 4C. Dari 3 kelas ini siapa nanya yang punya potensi yang bisa kita mampu berbagi dengan kelas yang lain. Umpamanya di kelas 4A ada satu anak, ada 2-3 orang, ini perlu disusun, ya perlu dijadwalkan dia bagaimana bisa berbagi dengan kelas sebelahnya gitu kan, atau kelas sebelah itu ke kelas yang lain, sehingga untuk melatih dirinya agar ya, bisa berbagi dengan temannya. Kadang-kadang dengan teman tutor sebaya lebih cepat anak-anak itu nangkapnya, memahaminya daripada penyampaian dari teman-teman guru atau dari bapak ibu gurunya. Nah, kemudian tutor sebaya lintas usia. Nah kami muhammadnya usia ini siswa kelas 6 atau siswa kelas 5 bisa membantu adik-adiknya yang di kelas 4, atau kelas 6 membantu kelas 5, atau kelas 6 membantu di kelas 4. Itu lintas usia namanya. Artinya senior ngajar juniornya lah gitu ya. Ya, bagaimana dia mampu berbagi ilmu yang sudah dapatnya untuk dibagikan kepada adik-adiknya supaya dia paham, ya, terutama ilmu aplikasi matematik yang sudah istilahnya asam garamnya kelas 6 ini sudah 3 tahun mendapatkan ilmunya gitu kan. Sementara adiknya yang kelas 4 baru mendapatkan. Itu yang kita pengennya, maka dia bisa mengajarkan adik-adiknya yang kelas kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu beserta TUT Marlim. Baik, kami dari kelompok manajemen akan mempresentasikan presentasi yang sudah disiapkan. Baik, manajemen kelas terdiri dari 3 P. Pertama, perencanaan tadi tersampaikan. Yang kedua, strategi pengelolaan kelas. Yang ketiga, sosial emosional learning pada pembelajaran matematika. Lanjut. Nah, kita awali dari perencanaan pengelolaan kelas. Satu yang kita rencanakan dengan baik, kita jika prosesnya baik akan menghasilkan hal yang baik. Pertama, perencanaan adalah pengaturan ruang kelas. Ini penting. Pertama, pengaturan ruang kelas ini tata letak ruang kelas. Bagaimana tata letak ruang kelas? Pertama, Bapak Ibu harus perhatikan barang-barang yang ada di area meja. Kemudian barang-barang yang ada di depan kelas. Kemudian pengaturan meja dan kursi ini penting Bapak dan Ibu terkait dengan tata ruang kelas. Kalau kelasnya acak-acakan, tidak tertata dengan rapi, pasti kita tidak nyaman belajar karena desainnya, tata ruangnya kurang bagus. Kemudian yang kedua, ini Pak. Nah, temperatur dan kualitas udara memang menyesuaikan sekolah kita ya. Cuacanya bagaimana, ventilasi dan segala macamnya, ya. Ruang kelasnya menarik secara visual, tingkat kebisingannya, kebersihan ruang kelas itu penting jadi perhatian ketika kita merencanakan ruang kelas ini. Ya, kemudian kebersihan ruang kelas ini, ya, konsep bersih, waktu bersih-bersih. Ini penting menjadi acuan daripada pengaturan ruang kelas. Yang kedua, seperti misalnya fokus pada apa yang akan dipelajari. Ini manajemen ini yang paling banyak teori yang dipelajari. Itu kenapa tingkat apa namanya itu animasinya itu lebih tinggi dan lebih banyak. Karena tadinya itu ketika saya mendesain untuk mengarahkan perhatian peserta ketika kita membuat itu dengan animasi tadinya.
presentase sama duluan PPT di wilayah sama penjelasan Pak Ijal. Tadi sudah terima kasih, Pak Ijal masih ngomong. Sudah terima kasih wilayah. Pak Ijal udah masih ngomong. Nah itu diperhatikan, hal-hal seperti itu akan membingungkan gitu. Itu satu. Tadi kan sudah diakui ini belum dibaca secara keseluruhan. Jadi berarti ini nanti di daerah itu per kelompok daerah manajemen atau pengelolaan kelas itu sangat banyak dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kenapa itu banyak? Karena hasil 2022 semua guru yang